Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Asyam Ali Mustafa dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024 dengan NIM 1010 U92400004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ujian akhir semester Fisika 1. Oke, langsung saja pada soal pertama adalah seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya membuat robot yang melakukan tendangan T pada olahraga pencaksilat. Dalam satu perlombaan, dia mendapatkan tantangan untuk melakukan teknik tendangan T pada batang besi dengan tergantung vertikal. Jadi besinya tergantung vertikal ya. Batang besi ini dia bisa berputar 190 derajat. Jadi dia bisa berputar 190 derajat dan membentur lonceng. Berarti di ujung sini dia ada lonceng. Persis di sini 90 derajat. Berarti dia nempel ya di langit-langitnya. Dengan panjang besinya adalah 5 meter. Kemudian massa besi 5 kg. Oke. Lonceng kan lonceng akan berbunyi apabila kecepatan besi membentur lonceng itu sekencang sebesar 10 meter per second. Oke. Maka yang pertama, gambarkan kondisi tersebut. B. Gambarkan gaya yang diberikan oleh besar gaya yang diberikan oleh tendangan waktu sentuh. Besar rata posisi batang yang ditendang agar dapat memenuhi tantangan tersebut, di mana posisi batang tidak persis di ujung batang. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Di sini gambar pada kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah gambar kondisi A. Mulai dari kondisi batang, dia tegak lurus dengan langit-langit. Ini loncengnya bentuk sudut 90 derajat. Massa memiliki 5 kg dengan panjangnya 5 meter. Kondisi B, ketika di mana batang ditendang, diberikan gaya oleh robot, diberikan dorongan oleh robot. Tendangan mengacu di sini sebenarnya bebas ya, kan, namun case-nya adalah tidak boleh di ujung pada batang. Maka di sini saya akan memilih jari-jarinya atau lokasi ditendangnya batang itu pada titik pusat masanya. Ya ini pada 2,5 meter. Di mana titik pusat masanya batang itu berada pada di tengah-tengah batang karena dia bentuknya sama ya, persegi panjang dan dia memiliki titik pusat massa yang dimana di situ merupakan pusat dari massa keseluruhan benda tersebut gitu. Berkumpulnya di mana? Titik paling beratnya di mana? Nah, itu di tengah-tengah biar seimbang. Maka di sini saya akan memilih di pusat massa dari benda tersebut pada batang. Oke. Maka diketahui L55. Nah, di sini kita tidak diketahui sebelumnya gaya yang kita berikan itu seberapa. Maka di sini saya akan mengasumsikan bahwa gaya yang diberikan oleh robot itu sebesar 20 Newton dan F aksen berbobot sebesar 2 kg. Nah, di sini kita perlu case bahwa kecepatan dari menendang itu sebesar 10 meter per second. Oke, kita lanjut. Pertama, sebelum itu kita harus mengetahui kecepatan panjang sudutnya berapa. Berapa sih sudutnya? Omega sama dengan V per L. Berarti kita substitusikan 10 per 5 sama dengan 2 rad per second. Nah, lanjut kita cari momen inersia batang itu berapa sih agar batang itu bisa bergerak dengan rumus inersia batang sama dengan sepertiga massa batang kali lebar batang kuadrat. 3 substitusikan sepertiga kali 5 kali 5. Dapat hasilnya adalah 41,67 kg meter kuadrat. Kemudian kita cari juga massa gabungan. Berapa sih massa gabungan dari robot dan besinya itu? Maka kita kita tinggal jumlahkan. 2 tambah 5 sama dengan 7. Maka dapatkan hasilnya 7. Karena dia didorong ya, maka diberikan massanya gitu. Namun ini sebenarnya konteksnya sedikit berbeda karena ini bukan seperti peluru yang tertancap. Dia massa dari peluru dia menempel, menggabung pada jadi sebuah kesatuan benda, sebuah kesatuan massa.
Sedangkan ini dia kakinya nggak nempel gitu. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita cari kecepatan sudut batang. Berapa sih kecepatan sudut batang yang harus kita berikan apabila kita ingin menggerakkan batang tersebut hingga mengenai lonceng. Nah, menggunakan rumus kekalan energi ya. EM sama dengan EM1 sama dengan M2, EP1, EK2, EK1 sama dengan EP1 plus EK2. Massa gabungan dikali gravitasi kali tingginya tambah setengah kali momen inersia batang kali kecepatan sudut kuadrat. Itu sama kayak massa benda dikali gravitasi dikali tingginya ditambah inersia batang ditambah dari massa gabungan kuadrat. Nah, maka di situ didapatkan bahwa total dari keseluruhan yakni momen kecepatan sudut batang itu sebesar 3,16 rad per second. Nah, setelah itu kita cari berdasarkan rumus kondisi gambar A dan B, atau kita cari kan yang dicari adalah sebelumnya kita kembali ke soal ya. Oh, mati. Apa nih? Oke. Maaf ada sound teknis ya. Nah, uh, yang dicari adalah besar gaya yang diberikan tendangan. Nah, besar gaya karena di sini kita bebas memilihnya, maka tadi sudah terjawab ya, 20 Newton. Kemudian waktu sentuh, nah ini yang akan kita cari, waktu sentuh beserta posisi batang. Nah, posisi batang berdasarkan gambar sini saya memilih pada pusat masanya, yakni di 2,5 meter. Nah, oleh karena itu nanti kita cari pada waktu tempuhnya menggunakan rumus ini. Torsi dikali delta T, R kali F kali delta T, ini rumus torsi ya, sama dengan 131,7. Nah, di sini kita bebas ingin menaruh berapa seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasilnya adalah ini, T atau waktu tempuh. Waktu tempuh di mana waktu awal dan waktu akhir, delta T. Maka hasilnya adalah waktu tempuh untuk memberikan menendang agar batang ini bisa membentur lonceng itu sebesar selama pergerakan batang ke lonceng itu selama 2,6 second apabila kita memberikan gaya sebesar 20 Newton. Di sini kita masukkan gayanya. Nah, namun menurut logika sendiri, lonceng itu baru akan berbunyi apabila kecepatan batang itu 10 meter per second. Dengan waktu tempuh 2,6 second, itu sebenarnya agak lama. Kita anggap saja 2 detik, dar, 1, 2, tang. Dia akan kecepatannya tidak mungkin akan selama itu. Belum lagi apabila disebabkan dengan faktor-faktor lain seperti gaya gravitasi dan hambatan udara, momen inersia batang itu sendiri dia akan pasti akan memperlambat juga. Maka di sini sebenarnya saya tidak tahu apakah ini benar atau salah, namun mungkin bisa saya minta tolong bantuan konfirmasinya ya. Dengan waktu tempuh sekian, maka torsi yang didapatkan adalah sudah benar tadi 50 untuk torsinya. Nah, kita perlu cari percepatan angularnya, percepatan yang diperlukan untuk menempuhnya itu tadi. Berdasarkan torsi dan momen inersia batang itu sendiri. Maka diperlukan kecepatan angular itu adalah 1,2 rad. 50 per 41,6. Nah, setelah itu baru bisa kita tentukan waktu tempuhnya, yaitu berdasarkan rumusnya adalah omega kali sama dengan percepatan kali T. Nah, omega sendiri adalah kita sudah tentukan tadi sebelumnya, yaitu 2 rad. Nah, terus kemudian dibagi 1,2, maka hasilnya adalah 1,67 detik. Nah, ini lebih masuk akal daripada harus menunggu hampir 3 detik untuk membuat benda tersebut bergerak dan menyentuh lonceng, dan belum tentu kecepatannya akan sampai 10 meter per second. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 2. Kita kembali ke soal dulu gitu ya. Oke. BMKG mengukur gelombang laut. Oh, ini gelombangnya ya. Mengambil untuk mengetahui kondisi gelombang, mengantisipasi kondisi darurat. Berarti ini adalah sini bisa kita lihat bahwa grafik A merupakan grafik di mana di situ adalah gelombang itu
berdasarkan waktu, T. Sedangkan yang ini adalah berdasarkan tinggi dan panjang. Nah, yang dicari adalah periode gelombang, amplitudo gelombang, dan panjang gelombang. Oke, yang pertama dalam skala asli. Oke, di sini bahwa waktunya eh, waktu bisa kita lihat sendiri pada grafik A itu sudah menunjukkan bahwa satu gelombang itu dia akan membentuk 8 second dalam satu gelombang. Amplitudo gelombang ini kita di sini diketahui ya skalanya adalah ini salah nih. Skalanya di soal yang terbaru itu adalah 1:400 kalau nggak salah. Nah, skalanya 1:400. Ya, dan ini adalah gambarnya. Oke, kita langsung saja menuju ke jawabannya. Yang benar. Oke. Nah, jadi untuk amplitudo sendiri bisa berdasarkan grafiknya, itu dia menyentuh ke angka 1,2. Sedangkan skalanya sendiri 1:400, maka kita kalikan. 1,2 kali 400 sama dengan 4,8 meter. Nah, dan untuk lambdanya dia 4,2 dikali 400 sama dengan 16,8 meter. Nah, untuk grafiknya ini benar ya. Kita bisa lihat bahwa di sini dia memulainya itu tidak pas dari angka 0, tapi melainkan dari 1,1, 1,2. Maka di atas juga sama. Berarti dimulainya dari 1,2. Nah, seperti itu. Oke, yang B. Arah gelombang, arah getaran. Arah getaran dari gelombang tersebut adalah ke arah kanan. Bagaimana tahu cara alasannya kenapa? Karena setelah angka 0 grafik A yang bagian atas itu pada tampilkan pada grafik yang A, dia bergerak ke kanan dan sedangkan B itu pada di sisi yang menyebabkan bahwa arah lambat gelombang itu dari ke kiri ke menuju ke kanan. Jadi dari atas, dari tengah atas ke bawah, terus naik lagi ke arah kanan. Oke. Untuk yang C, persamaan gelombang. Oke, di sini kita ketahui sebelumnya bahwa W itu sama dengan 2 pi per T. Sedangkan kita tinggal substitusikan saja T sama dengan 8 second ya sebenarnya. Maka didapat hasilnya adalah pi per 4. Kemudian Kak, 2 per pi, 2 kali pi per lambda sama dengan 2 pi per 16,8. Tinggal kita substitusikan saja, Y sama dengan 4,8 sin. 4,8 ini didapat dari perhitungan gelombang itu sendiri. 4,8. 4,8 sin dikali dalam kurung pi per 4 T ditambah 2 pi per 16,8 X plus ini disebabkan karena gelombang bergerak ke atas kiri, dari kiri ke kanan, dari atas ke kiri ke kanan, plus ini. Minus itu sebaliknya. Oke, selanjutnya adalah kecepatan getar. Kecepatan getar rumusnya adalah lambda per T. Kita tinggal substitusikan saja hasilnya 3,5 meter per second. Nah, kecepatan getar lambat tadi kecepatan getar, maka Y sama dengan W sama dengan omega kali A cos A itu amplitude ya. Tadi itu amplitudenya 4,8 cos W T min Kx. Kita tinggal substitusikan saja pi per 4 dikali 4,8 cos dalam kurung pi per 4 T ditambah 2 pi per 16,8 X. Dapatkan hasilnya adalah 6 pi cos 73 pi per 42. Apabila didesimalkan, didapatkan hasilnya 2,5649 meter per second.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.